kembali lagi di channel Relung Malam. Sebagai penduduk usia muda, sering kita prihatin dengan kondisi Indonesia saat ini, terutama dalam kehidupan bernegara dan sosial. Di kehidupan bernegara, sering kita melihat perilaku-perilaku negatif yang sudah membudaya, seperti masyarakat yang terlalu cepat menghakimi sesuatu tanpa menelusuri fakta dan bukti yang kuat, tidak berani mengakui kesalahan diri sendiri dan cenderung melemparkan kesalahan ke orang lain, atau tindakan sehari-hari seperti melanggar lalu lintas, kebut-kebutan di jalan, dan berkata-kata kasar. Sebelum era globalisasi, orang tua sebelum kita mengajarkan etika-etika hidup dan menghargai orang lain. Namun, setelah era globalisasi, di mana arus informasi kini sudah tidak terbendung lagi, dan ditambah tingginya kompetisi untuk bertahan hidup, etika hidup kita dan rasa empati kita perlahan mulai terkikis. Kini, banyak yang berpandangan egosentris atau mementingkan diri sendiri. Mari kita bersama-sama membuka pandangan kita ke budaya lain, untuk belajar ke budaya yang mampu mempertahankan etika dalam kehidupan sosial. Salah satu contoh yang dapat kita ambil adalah negara Jepang. Sering kita mendengar atau membaca betapa menakjubkannya orang Jepang dalam mempertahankan etikanya. Beberapa contoh yang dapat kita temui antara lain, pejabat yang tidak segan mundur dari jabatan karena terbukti korupsi, atau membersihkan kembali stadion sepak bola dari sampah-sampah yang berserakan setelah menonton pertandingan Piala Dunia, meskipun tim nasionalnya mengalami kekalahan. Bagaimana warga Jepang mampu mempertahankan etika sosialnya, padahal negara tersebut jauh lebih modern dari Indonesia dan terpapar globalisasi lebih awal dibanding Indonesia? Bagaimana Jepang mempertahankan nilai-nilainya? Menurut TS, salah satu faktor utama Jepang dapat mempertahankan budayanya adalah dengan menjiwai dan mengimplementasikan prinsip-prinsip samurai yang didasarkan pada filosofi Bushido atau The Way of the Warrior, jalan kesatria. Kode etik Bushido sangat erat kaitannya dengan budaya samurai yang memainkan peranan penting dalam nilai budaya Jepang pada kehidupan sehari-hari. Bushido kemudian menjadi dasar pembelajaran etika di Jepang dan nilai-nilai yang masih relevan hingga saat ini. Bushido berasal dari kata Bushi dan Do. Bushi berarti kesatria dan Do berarti jalan, sehingga Bushido dapat diartikan sebagai jalan kesatria. Sementara itu, samurai dapat diartikan sebagai mereka yang melayani, karena pada abad ke-12 hingga abad ke-19, samurai merupakan kasta prajurit Jepang dan diharapkan memberikan layanan terbaik untuk para feodal atau bangsawan kerajaan, atau pihak lain yang dapat membayar mereka. Pada awalnya, Bushido dipraktikkan oleh samurai sebagai pedoman kode etik mereka dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menjadi nilai ideal bagaimana seorang samurai harus bertindak. Untuk memberikan layanan terbaik, di sini kita dapat melihat bahwa samurai tidak hanya dilatih dalam hal militer dan kekuatan fisik, tapi juga dalam hal adab dan sopan santun. Secara garis besar, kode etik Bushido mengajarkan kita untuk menghargai dan menghormati hidup, memberi contoh yang baik, mengekspresikan kebajikan, dan menunjukkan belas kasih. Dari gambaran sekilas, kode etik ini menggambarkan maskulinitas yang positif, di mana kekuatan dan kekuasaan digunakan untuk memberikan manfaat yang besar bagi sekitar. Dalam kehidupan personal, kode etik ini layak dijadikan pertimbangan bagi kita semua yang ingin memperbaharui cara pandang hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kode etik Bushido diterjemahkan menjadi 8 prinsip utama yang harus dipegang dan diimplementasikan oleh para samurai. Prinsip pertama, Gi atau Justice, kebenaran. Prinsip ini adalah prinsip paling penting dalam kode etik Bushido. Dalam berinteraksi dengan sesama manusia, seorang samurai wajib menjunjung tinggi kebenaran, percaya pada kebenaran dan keadilan, dan jangan mengharapkannya dari orang lain, namun berikanlah kebenaran itu dari diri kita ke orang lain. Kebenaran dan keadilan adalah kekuatan seseorang untuk memutuskan suatu tindakan sesuai dengan logika dan nalar, serta menerapkannya tanpa keraguan. Jika ingin berdiri, maka berdirilah. Jika ingin duduk, maka duduklah. Apapun yang kita lakukan, janganlah goyah. Bagi seorang samurai sejati, seluruh sudut pandang perlu dipertimbangkan dengan matang sebelum membuat sesuatu keputusan. Dan seorang samurai berkomitmen penuh dalam kebenaran yang mereka junjung. Kebenaran itu ibarat tulang yang memberikan kekokohan dan tumpuan. Tanpa tulang, kepala tidak bisa tegap, tangan tidak bisa bergerak, dan kaki tidak bisa berdiri.
Seseorang yang berbakat maupun seseorang yang sering latihan tidak dapat menjadi seorang samurai jika jiwanya tidak menegakkan kebenaran. Nitobe Inazo. Prinsip ini sangat jelas implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kita yang ingin mengembangkan diri dan memberikan nilai lebih ke lingkungan kita. Beberapa contohnya antara lain, ketika berkendara di jalan, kita tahu bahwa setiap lampu merah haruslah berhenti di belakang garis. Namun, banyak sekali pengendara yang melewati garis atau bahkan melewati lampu merah. Dalam menerapkan prinsip kebenaran, kita sebaiknya tidak mengikuti tindakan orang-orang yang melanggar dengan tetap konsisten berhenti saat lampu merah, karena kita yakin bahwa itulah yang benar. Ketika kita diajak berbuat tidak baik seperti merokok, berkeliaran malam hari, atau bahkan mengkonsumsi narkoba, maka jangan ragu untuk menolak, karena kita yakin bahwa itu adalah tindakan yang salah. Atau hal sederhana lainnya, seperti membuang sampah pada tempatnya, tertib saat mengantri, dan menaati peraturan lainnya. Prinsip kedua, U atau courage, keberanian. Prinsip keberanian merupakan bentuk praktik dari prinsip kebenaran, sehingga keduanya sangat terikat. Keberanian di sini dapat diartikan bahwa dalam menegakkan kebenaran, seorang samurai harus mengalahkan ketakutan yang pada dirinya sendiri. Kebenaran akan berarti jauh lebih besar apabila kita menegakkannya, dan satu-satunya cara untuk menegakkannya adalah dengan keberanian. Keberanian hanya dapat dijadikan prinsip apabila dilaksanakan bersamaan dengan prinsip kebenaran, karena prinsip keberanian sangatlah mudah untuk disalahgunakan. Kita dapat melihat bahwa preman maupun polisi sama-sama orang yang berani. Namun motif keduanya sangatlah berbeda, di mana preman membela yang salah dan polisi membela yang benar. Jika kita bersembunyi saja dalam cangkang seperti kura-kura, maka itu berlawanan dengan makna hidup. Seorang kesatria sejati harus memiliki keberanian dalam menegakkan kebenaran. Keberanian memang penuh dengan resiko, namun itulah yang memberikan kita makna hidup sepenuhnya. Keberanian tidaklah buta, namun harus dengan penuh pertimbangan dan kebenaran. Nitobe Inazo. Prinsip ini sangat mirip implementasinya dengan prinsip kebenaran. Beberapa yang dapat kita praktikkan antara lain, apabila kita melakukan suatu kesalahan, maka jangan segan untuk mengakui dan meminta maaf atas kesalahan kita, serta berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mengakui kesalahan adalah salah satu bentuk keberanian. Orang yang tidak memiliki prinsip keberanian pasti akan melimpahkan kesalahannya kepada orang lain atau ke benda-benda sekitarnya. Apabila kita dibuli oleh orang lain atau kita melihat teman kita dibuli, maka kita harus memberanikan diri untuk melawan. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa tindakan bully adalah tindakan yang salah. Sebagai pribadi yang memegang prinsip keberanian, kita tidak boleh membiarkan mereka memberikan rasa takut kepada kita. Prinsip ketiga, Yin atau compassion, belas kasih. Belas kasih adalah kemampuan untuk mewujudkan rasa cinta dan simpati melalui kesabaran. Prinsip ini dapat diwujudkan dengan cara melihat dunia dari perspektif orang lain. Prinsip ini merupakan prinsip terpenting bagi seorang samurai, terutama bagi mereka yang sedang memimpin. Dalam konsep kepemimpinan, seorang yang diberkahi kekuasaan dan kekuatan yang lebih besar dibandingkan yang lain harus mampu menunjukkan belas kasih yang sama besarnya. Banyak yang berpendapat bahwa dalam memimpin haruslah keras dan memaksa, sehingga setiap orang yang ada di bawahnya akan hormat dan taat pada peraturan. Meskipun terdengar benar, namun ketaatan tersebut masih berlandaskan pada rasa takut. Berbeda jika kita memimpin dengan rasa belas kasih. Setiap orang akan merasa hormat karena ketaatan yang dilandasi oleh rasa simpati. Prinsip ini juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, meskipun kita tidak sedang dalam memimpin. Rasa belas kasih adalah karakter istimewa dari jiwa manusia. Sebagai makhluk sosial, kita diharapkan untuk berkomunikasi dengan orang lain secara baik. Dalam komunikasi tentunya tidak sebatas pada kata-kata saja, namun juga dalam bentuk perasaan dan emosi. Memiliki rasa belas kasih adalah kunci utama membangun simpati dalam setiap komunikasi. Melalui latihan intensif dan kerja keras, samurai sejati akan menjadi sigap dan kuat. Samurai berbeda dengan kebanyakan orang. Samurai mengembangkan kekuatan yang harus digunakan untuk kebaikan. Mereka memiliki belas kasihan. Mereka membantu sesama manusia di setiap kesempatan. Jika kesempatan tidak muncul, maka mereka berusaha keras untuk menemukannya. Nitobe Inazo. Dalam mengimplementasikan prinsip belas kasih, kita membutuhkan kesabaran yang tinggi, karena mengolah rasa simpati membutuhkan waktu yang relatif lama dan interaksi sosial yang sangat sering. Cara yang paling efektif adalah dengan membiasakan bertanya, bagaimana kalau saya berada di posisi mereka?
sebelum membuat keputusan dan berinteraksi dengan orang lain. Prinsip keempat, rei atau respect, menghargai. Prinsip menghargai dapat diartikan sebagai menempatkan kepentingan dan perasaan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Dalam berinteraksi dengan orang lain, prinsip menghargai sangat diperlukan, terutama apabila kita berinteraksi dengan orang yang lebih berhak, seperti orang tua, guru, atau senior kerja. Sikap menghargai kadang memiliki ciri yang sama dengan sikap takut. Keduanya dapat dijadikan alasan bagi seseorang untuk patuh terhadap kepentingan orang lain. Misalkan kita berkata sopan ke guru atau dosen kita, tidak berarti bahwa kita takut kepada mereka, tapi kita menghargai mereka. Hal yang membedakan antara sikap menghargai dan sikap takut adalah sikap menghargai selalu berakar dari kebaikan. Sikap menghargai haruslah menjadi ekspresi kebaikan terhadap perasaan orang lain. Sedangkan sikap takut dilandasi oleh ketidaksukaan kita terhadap konsekuensi buruk atas respon dari orang lain. Samurai sejati tidak memiliki alasan untuk menjadi kejam. Mereka tidak perlu membuktikan kekuatannya dengan memamerkannya. Samurai tidak hanya dihargai karena kekuatan mereka dalam pertempuran, tetapi juga bagaimana cara mereka menghargai orang lain. Kekuatan sejati seorang samurai akan terlihat jelas pada masa-masa sulit. Nitobe Inazo. Beberapa bentuk implementasi prinsip menghargai adalah dengan menjunjung tinggi adab sopan santun. Beberapa contoh yang dapat kita terapkan antara lain menggunakan bahasa yang baik ketika berkomunikasi dengan orang lain, dan memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara dan tidak memotong pembicaraan. Sikap menghargai juga dapat kita terapkan pada hal-hal yang sifatnya sederhana, seperti mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang berbuat baik kepada kita, atau membukakan pintu kepada orang yang lebih tua. Prinsip kelima, makoto atau honesty, kejujuran. Dalam hal ini, kejujuran dapat disetarakan dengan integritas, yakni keselarasan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Seorang samurai harus patuh dan konsisten terhadap kode etiknya tanpa kompromi, baik dalam ucapan maupun dalam tindakan. Selalu mengatakan kejadian yang sesungguhnya dan selalu bertindak sesuai dengan apa yang telah diucapkan. Kejujuran dapat bermakna luas, baik kejujuran kepada orang lain maupun kejujuran kepada diri sendiri. Jujur kepada orang lain misalnya, seperti menepati janji kepada orang lain. Jujur kepada diri sendiri misalnya dengan mengakui kekurangan dan kesalahan kita. Ketika seorang samurai mengatakan bahwa mereka akan melakukan suatu tindakan, maka mereka akan melaksanakan tindakan tersebut hingga selesai. Tidak ada yang akan menghentikan seorang samurai untuk melaksanakan apa yang telah mereka katakan. Mereka tidak perlu berjanji, karena setiap kata-kata yang mereka ucapkan pasti akan mereka lakukan. Seorang samurai tidak berarti apa-apa, kecuali jika dia bisa berdiri di saat orang lain kesulitan dan berdiri teguh meskipun sedang terjadi badai. Yamamoto Tsunemoto. Beberapa penerapan prinsip kejujuran atau integritas yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari, contohnya adalah selalu menepati janji dan ucapan. Implementasi ini adalah perilaku utama prinsip kejujuran. Kita harus membiasakan diri untuk selalu melaksanakan apa yang kita ucapkan, terlepas kepada siapa kita mengucapkannya. Contoh berikutnya adalah dengan membiasakan diri untuk tidak berbohong, meskipun untuk kebohongan kecil. Setiap kebohongan, besar atau kecil, pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara perilaku dengan ucapan kita. Jika kita berbohong untuk hal kecil, maka sangat mungkin kita akan berbohong juga untuk hal yang lebih besar. Bagi rekan-rekan kerja yang bekerja di bidang pemerintahan, contoh implementasi prinsip kejujuran adalah dengan tidak menerima suap dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Prinsip keenam, meiyo atau honor, kehormatan. Samurai adalah kesatria yang menjunjung tinggi harga diri dan senantiasa memenuhi apa yang orang lain amanatkan kepadanya. Sebelum menerapkan prinsip kehormatan, seorang samurai wajib mengetahui apa saja tanggung jawab moralnya di tengah masyarakat. Meskipun kode etik Bushido sangat identik dengan profesi keprajuritan, namun pada kenyataannya, Bushido juga berkaitan dengan kehidupan di luar militer. Kehormatan merupakan kesadaran personal atas martabat dan nilai pribadi yang merupakan ciri khas seorang samurai. Seorang samurai dididik untuk menghargai peran dan tugasnya. Sebagai bagian dari kasta yang memiliki privilege, seorang samurai dituntut untuk memberikan peran yang sama besarnya dengan privilege yang mereka miliki. Setiap samurai harus malu jika mereka melakukan perbuatan tercela atau jika mereka memiliki aib. Prinsip ini sangat penting dimiliki, karena prinsip inilah yang mendefinisikan seorang samurai dan apa yang membedakannya dengan masyarakat biasa.
Prinsip ini mengartikan bahwa seorang samurai hidup dengan kode etik yang lebih tinggi dan bertanggung jawab atas peran yang diamanatkan ke mereka. Berpikirlah ringan tentang diri kita, namun berpikirlah mendalam tentang dunia dan isinya. Miyamoto Musashi. Meskipun kita tidak memiliki privilege seperti seorang samurai atau privilege dari kasta yang lebih tinggi, namun prinsip kehormatan dapat kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari sebagai bagian dari pengembangan diri kita. Beberapa contohnya antara lain, senantiasa memenuhi amanat yang diberikan kepada kita, misalnya seperti mengerjakan tugas dengan tepat waktu, melaksanakan tugas sesuai job description, melaksanakan tugas sesuai arahan guru atau dosen, dan lainnya. Contoh lainnya adalah dengan tidak tersinggung atau terprovokasi jika menghadapi bully atau makian orang lain. Kita harus menyadari bahwa kita harus menjaga perilaku dan kehormatan kita. Apabila kita terprovokasi, maka itu sama saja dengan menurunkan kehormatan kita. Prinsip ketujuh, Chugi atau loyalty, kesetiaan. Prinsip kesetiaan di sini dapat diartikan sebagai bentuk pengabdian yang kuat kepada suatu nilai tertentu, baik itu kesetiaan kepada negara, kelompok, atau bahkan orang. Beberapa ahli berpendapat bahwa kesetiaan itu bersifat interpersonal dan objek kesetiaan hanyalah berupa manusia atau bukan benda. Setiap samurai harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan, beserta konsekuensi yang menyertainya. Samurai wajib menjunjung tinggi kesetiaan kepada setiap orang yang memberikan amanat kepada mereka. Mereka dilarang untuk meninggalkan kesetiaan tersebut meskipun dalam keadaan sulit. Di era modern saat ini, hampir seluruh benda atau layanan dapat dibeli. Bahkan kesetiaan pun kini dapat dibeli, misalkan jasa bodyguard atau pengawalan pribadi. Namun ada juga beberapa pihak yang membeli kesetiaan dengan cara yang tidak baik, salah satunya dengan cara suap. Mengingat samurai didirikan ketika zaman feodal Jepang, maka samurai sejati akan tetap setia kepada atasan dan siapapun yang berada di atas hierarki mereka. Prinsip kesetiaan memiliki implementasi yang luas karena dapat diterapkan oleh siapapun. Beberapa contoh perilaku yang mencerminkan prinsip kesetiaan antara lain: menjaga nama baik sesama teman sekolah, teman kuliah, atau sesama rekan kerja, termasuk diantaranya juga menjaga nama baik orang tua, guru, dan atasan kita. Patuh kepada pimpinan sepanjang para pemimpin tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan etika yang berlaku. Rela mengorbankan kepentingan pribadi untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Prinsip ke-8, Jisei atau self-control, pengendalian diri. Pengendalian diri dalam kode etik Bushido dapat diartikan bahwa seorang samurai harus mampu mengatur emosi, pikiran, dan perilakunya dalam menghadapi godaan dan dorongan hati yang tidak baik. Pengendalian diri yang baik diperlukan untuk mengatur perilaku seorang samurai untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam mengimplementasikan kode etik Bushido, pengendalian diri adalah salah satu prinsip yang wajib dipenuhi, baik saat bersama dengan orang lain maupun saat sendiri. Seorang samurai harus menjadi penguasa bagi dirinya sendiri dan tidak termakan oleh pengaruh buruk dari sekitarnya. Jika kita ingin mengendalikan orang lain atau memimpin, kita harus terlebih dahulu mengendalikan diri kita sendiri. Miyamoto Musashi. Beberapa contoh dari prinsip pengendalian diri antara lain: senantiasa fokus pada tujuan dan tidak terpancing godaan yang mampu menghambat pencapaian tujuan, misalnya seperti fokus belajar dan kuliah. Menahan keinginan untuk bergaya hedon, pacaran, atau nongkrong-nongkrong yang gak jelas. Bagi rekan kerja yang telah bekerja misalnya, dengan fokus pada job description dan SLA yang berlaku. Menghindari dinamika kantor seperti politik kantor dan gosip. Contoh lainnya adalah dengan membatasi diri dari paparan sosial media, terutama dari fenomena mindless scrolling, di mana kita dapat terjebak berjam-jam di media sosial karena setiap postingan selalu membawa ke postingan berikutnya. Akibatnya adalah hidup kita menjadi tidak produktif karena kita habiskan untuk menonton kegiatan orang lain. Bushido mengajarkan bahwa seseorang harus berperilaku sesuai dengan standar moral yang absolut dan konsisten sebagaimana 8 prinsip yang telah disampaikan. Tujuan utama pendidikan samurai adalah untuk membangun karakter, dengan memilih kasih sayang dibanding perlawanan, dan memilih kebajikan dibanding permusuhan. Seseorang dapat menunjukkan kualitas kesatrianya sebagaimana samurai. Pelajaran yang diberikan oleh samurai melalui kode etik Bushido sangat relevan dengan kondisi kita sekarang. Jika kita ingin menambah khasanah pandangan hidup kita dapat mengadaptasi prinsip-prinsip kode etik Bushido dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.